Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini, pagi ini berkumpul bersama kembali dalam mesbah doa pagi. Masih di tahun yang baru dan masih di hari yang baru juga. Biarlah kita boleh menyiapkan hati untuk memuji, menyembah Tuhan, membalas kebaikan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Mari saudara kita berdoa dan kita mau arahkan pandangan kita pada Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang dalam mesbah doa pagi kami. Tuhan Yesus, kami mau duduk bersimpu di kaki-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Bapa arahkan mata kami mau memandang kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mau memandang kepada apapun Tuhan yang ada di sekitar keliling kami Tuhan. Masalah hidup kami, pergumulan kami, atau Tuhan Yesus Bapa, tantangan yang sudah menanti kami, pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Kami semua ingin tanggalkan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mau duduk bersimpu seperti Maria, pemberian terbaik di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan suara-Mu berbicara, karena hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan, karena firman-Mu yang memberikan kemenangan. Namun sebelum kami mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Yesus Bapa, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena kami Tuhan, oh Bapa, hanya dapat merasakan Tuhan, tidak ada dahaga haus lagi kalau kami Tuhan mau memuji dan menyembah-Mu. Ada kesegaran yang baru di dalam kami memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mempengaruhi hati pikiran kami, menghalangi untuk kami dekat duduk di kaki-Mu, sibuk yang lain Tuhan. Kami tidak izinkan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan persekutuan yang indah ini, yang seberapa jam ini Tuhan, kami mau Tuhan beri yang terbaik buat Engkau. Sebelum kami Tuhan Yesus menghadapi apapun yang ada di sekitar diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara kita mau nyanyikan pujian menyembah Tuhan Yesus, menaikkan syukur padamu Yesus. Amin. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Tuhan, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Amin Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di
coba Tuhan menawarkan hati kami dengan Tuhan pandangan-pandangan dan pikiran kami Bapa. Kami tidak izinkan kekhawatiran, kekecewaan, ketawaran hati oleh karena Engkau tidak melawat kami, atau karena kami Tuhan menunggumu ya Tuhan Yesus, menanti Tuhan lawatanmu. Kami tidak mau kecewa. Kami percaya Engkau sedang melihat kami, Engkau sedang menanti kami, Engkau melihat kesetiaan kami. Dan untuk itu kami tidak biarkan iblis menawarkan hati kami. Iblis menawarkan membuat kami Tuhan jauh daripadamu Tuhan. Kami tidak biarkan diri kami menyangkalmu Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak ada. Kami tidak biarkan Tuhan. Kami hancurkan segala pekerjaan iblis. Kalau hari ini Tuhan ada Tuhan dalam pribadi kami masing-masing anak-anakmu yang Tuhan, oh Bapa, merasakan ketawaran hati bahwa Engkau merasa Engkau tidak ada dan Engkau tidak mendengar doa kami. Kami tolak semua ketawaran hati yang bukan berasal daripadamu. Iblis menebarkan kekecewaan, iblis menebarkan Tuhan kekhawatiran hidup. Kami ikat, patahkan segala kegelapan Tuhan. Segala kuasa iblis dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami biarkan Kau bekerja. Kami Tuhan bukakan mata rohani kami, hati kami, sehingga kami dapat melihat-Mu, dapat melihat dengan Tuhan kepekaan rohani kami bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Bapa yang menyelamatkan hidup kami, bahwa Engkau ada tengah-tengah kami. Teguhkan iman kami Tuhan, supaya iman kami jangan goyah. Teguhkan iman kami Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja, bukakan mata hati kami, dan Engkau ada di sini Bapa. Dan kami ingin membalas kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ini pujian kami Tuhan. Kami menyanyikan dengan iman percaya kami padamu. Sebelum Kau memberkati kami dengan firman-Mu, Roh Kudus hadir di sini ya Tuhan. Mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi bagi Tuhan Yesus. Ajaib itu terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan kembali, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Amin. Kami percaya padamu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Di bait suci, perkara apa yang pun kami terjadi, pasti Tuhan tidak ada mustahil bagimu. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Kami yang percaya padamu, tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, kami percaya padamu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Inilah pujian iman percaya kami. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah ada di dalam hatimu, ada di dalam iman kita semua, tiada yang mustahil. Percayalah kepada Yesus. Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Roh Allah turut bekerja di antara kita, karena Roh Allah. Amin. Karena Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Percayalah bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengahmu. Walaupun engkau tidak melihat, percayalah dengan iman yang teguh. Jangan biarkan kau ragu-ragu dan tawar hati. Bila tawar hati, lepaskan.
dan mari kita mau menghadap Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di sini. Tuhan Yesus ada di hatimu, ada di rumahmu, ada di dalam pribadimu. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Immanuel yang menyertai kita sampai kesudahan zaman ini, sampai bumi ini berlalu, sampai apapun berlalu dalam hidup ini. Tuhan Yesus tetap ada, firman-Nya tidak berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini biar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau meneguhkan hati kami. Kami tidak biarkan Tuhan iblis menawarkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi dalam keadaan yang sehat, semua karena anugerah-Mu. Kalaupun di antara kami ada yang sakit Tuhan, kiranya biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami, hati kami, pikiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Roh Kudus Tuhan mencengkram hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Ya, kita akan membaca di dalam Kitab Yosua. Ya, temanya adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, saya akan bacakan di sini. Ya, di ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkannya kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan ini kepada Yosua, ya, sebagai pengganti Musa, saudara, untuk menyeberang ke saudara untuk ke tanah Kanaan, untuk menaklukkan tanah Kanaan, ya, bahwa Tuhan tahu bahwa akan banyak tantangan yang dihadapi Yosua, ya, dan bangsa Israel, ya, setelah kematian daripada Musa, ya, saudara. Namun Tuhan memberikan firman-Nya dengan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, ya. Nah, saudara, seringkali, ya, bahwa tantangan pergumulan hidup yang saudara dan saya hadapi, ya, saudara, bisa membuat kita menjadi kecut, takut, dan tawar hati, ya. Itu adalah perasaan manusia pada umumnya, ya. Bagaimana dalam menghadapi masalah,
ya tantangan, pergumulan hidup yang besar, baik sakit penyakit, baik mengenai pekerjaan, usaha, studi, ya saudara, apapun masalah rumah tanggamu, ya apapun yang kita hadapi, keuangan, saudara, seringkali kita mengalami ketakutan dan ketawaran hati, ya. Saudara, inilah yang saudara senjata iblis yang ingin saudara memadamkan iman saudara dan saya, ya. Karena iblis tahu bahwa tanpa iman tidak mungkin kita dapat memperoleh sesuatu kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, ya. Saudara, sepanjang tahun yang akan kita lalui ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, ya. Namun kita percaya bahwa janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya, ya. Saudara, di sini dikatakan firman Tuhan, bukankah ayat yang ke-9, telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, ya. Saudara, Tuhan Yesus, ya, tatkala hendak naik ke surga, Ia berkata kepada para murid-muridnya bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman ini, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita boleh percaya, ya, kepada firman-Nya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya, ya, sedetik pun, ya. Karena memang iblis berusaha supaya saudara iman kita pudar, ya. Senjata iblis yang paling mematikan adalah ketawaran hati, ya. Sehingga anak-anak Tuhan seringkali, ya saudara, dia kecewa, ya, terhadap keadaan yang dialaminya, kecewa terhadap manusia di sekelilingnya, terlebih kecewa kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita bangkit, ya. Karena dengan hati yang kecewa tidak akan terjadi mukjizat, ya. Apalagi saudara, dengan hati yang kecewa tidak akan mungkin saudara kita diselamatkan, ya. Karena kekecewaan dan kepahitan hati itu menjadi penghalang utama kita menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal, ya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, yang pertama, bagaimana kita dapat menguatkan dan meneguhkan hati saudara dan saya saat kita mengalami pergumulan hidup yang berat, ya. Yang pertama adalah, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya, ya. Saudara, itulah iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya akan janji-janji Tuhan yang berlaku dalam hidup saudara dan saya. Dia akan menyertai saudara, ya. Firman Tuhan katakan, meskipun kita melalui api, itu tidak akan menghanguskan kita. Ataupun melalui sungai itu tidak akan menghanyutkan kita, ya. Saudara, itu berbicara gambaran api dan sungai, itu berbicara tentang masalah pergumulanmu yang begitu berat, ya. Saudara, yang bagaikan saudara tantangan-tantangan yang kita hadapi yang begitu berat, ya, yang saudara bisa menghanyutkan kita, yang bisa membakar kita, saudara. Namun saudara, itu tidak akan terjadi karena Tuhan menyertai saudara dan saya, ya. Saudara, itulah kunci dari hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya. Saudara, bagaimana Tuhan bisa menyertai hidup saudara dan saya? Firman Tuhan mengatakan di ayat yang sebelumnya, dikatakan di ayat yang saudara ke-7, dikatakan firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, saudara, firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita apabila kita terus berjalan di dalam kebenarannya. Ya, kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ya, artinya perjalanan hidup kita harus terus lurus, ya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau ada dosa saudara di dalam hati saudara dan saya, ataupun perbuatan yang telah kita lakukan, ataupun perkataan-perkataan yang menyakitkan saudara pada sesama ataupun melukai hati Tuhan, biarlah kita merendahkan diri, mohon pengampunan, ya, kita mohon belas kasihan Tuhan menolong hidup saudara dan saya. Ya, saudara, firman Tuhan katakan hal yang kedua adalah jangan kita menyimpang, ya. Saudara, kita harus hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah syarat saudara, Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Karena dosa itu menghambat tangan Tuhan menolong hidup saudara. Dosa itu menghambat telinga Tuhan mendengarkan setiap seruan doa saudara dan saya, ya. Jadi saudara, bagaimana kita menguatkan hati dan meneguhkan hati kita saat tantangan yang begitu berat kita hadapi? Yang pertama, percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita, ya. Saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah firman Tuhan mengajar kepada kita, jangan kita menyimpang, ya, dari kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara, sehingga firman Tuhan katakan perjalanan hidup kita beruntung kemanapun kita pergi, ya. Itu adalah penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, ya. Kemanapun kita pergi, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga adalah ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, hal yang ketiga adalah perkatakan firman Tuhan, ya. Saudara, jangan kita banyak mengeluh, bahkan kita menyalahkan Tuhan, ya. Namun firman Tuhan katakan, kalau kita mau perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung, disertai oleh Tuhan, maka biarlah apa yang kita ucapkan, kita memperkatakan firman Tuhan, perkataan Tuhan, sehingga itu dapat meneguhkan hati saudara dan saya, ya. Saudara, tidak melemahkan, justru persungutan, bersungut-sungut, keluhan-keluhan yang memang benar kita alami, ya. Yang kita keluhkan adalah keadaan yang memang sedang kita alami, ya. Namun itu bukan menguatkan hati saudara dan saya, ya, tetapi justru itu mengecilkan iman kita, membuat kita tawar, membuat kita lemah, ya. Oleh karena itu, saudara, kalau itu sudah kita lakukan, saudara, mari kita merendahkan diri dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan mulai saat ini saudara mulai perkatakan firman Tuhan, apa yang kita rindukan dalam hidup kita, biarlah kita boleh memperkatakan firman Tuhan, ya. Saudara, apa yang kita katakan firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Apa yang kita katakan firman Tuhan, percaya bahwa Dia menyertai dan Dia pasti menolong hidup saudara dan saya, ya. Nah, saudara, perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, sehingga apa? Sehingga saudara, hati saudara dan saya dapat teguh di dalam Tuhan, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan, ya. Biarlah perkataan kita penuh dengan firman Tuhan, sehingga hati kita tetap kuat dan kita boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
maka penyertaan Tuhan akan senantiasa berlaku dalam hidup saudara dan saya. Inilah firman Tuhan. Kita akan dengarkan nyanyian pujian ini yang mengatakan bahwa Tuhan, ya, di dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, ya saudara, maka percayalah bahwa apapun yang baik ataupun tidak baik, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Ya, walaupun saat ini saudara mungkin tidak mengerti, namun percayalah pada akhirnya kita akan lihat tangan Tuhan, ya, membentuk hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh diubahkan hidup kita boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan iman. Ku percaya Tuhan turut bekerja. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ku percaya Tuhanku, amin, amin, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, amin, amin, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan iman kami, untuk kami tidak kecut dan tawar hati, melainkan kami menguatkan dan meneguhkan hati kami di hadapan-Mu. Saat kami mengalami pergumulan yang berat, biarlah kami boleh percaya bahwa Engkau menyertai hidup kami. Saat kami mengalami pergumulan yang berat, biarlah kami tetap menjaga hati kami, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang daripada kebenaran firman-Mu. Saat kami menghadapi kesukaran yang berat, ya Tuhan, biarlah kami memperkatakan firman Tuhan dan tidak bersungut-sungut dan mengeluh akan kehidupan ini. Sebab dengan demikian, kalau kami menguatkan hati, kalau kami memperkatakan firman-Mu, maka kami percaya iman kami akan teguh dan kuat. Dan di mana kami percaya teguh dan kuat, maka kami percaya Tuhan, Engkau kuasa dan mukjizat-Mu, pertolongan-Mu akan kami alami dalam hidup kami. Sebagaimana janji-Mu, firman-Mu katakan, maka perjalanan-Mu akan berhasil dan Engkau akan beruntung.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Yang lemah kami percaya sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang sakit imani dan percaya bahwa tangan Tuhan boleh menolong hidup saudara dan saya, menguatkan iman-Mu, meneguhkan iman-Mu. Dan bagi kami yang mengalami takut dan kecewa, Tuhan Kau yang membalut kami, sehingga Tuhan melawat setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh merendahkan diri dan mohon pengampunan-Mu karena kami kurang percayakan Tuhan. Kami kecewa terhadap Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami kecewa terhadap manusia, kami kecewa terhadap keadaan situasi yang kami alami. Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Biarlah kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu untuk menolong hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, negara kami dalam menghadapi masa-masa krisis ekonomi global ini ya Tuhan. Berkati pemimpin kami, berikan hikmat daripada-Mu sehingga setiap keputusan yang diambil adalah berasal daripada Tuhan. Berkati setiap pembantu-pembantunya, berkati keamanan negara kami, pakai TNI Polri Tuhan untuk mengamankan negara kami supaya tetap negara kami dalam keadaan aman. Juga dalam tahun-tahun politik ini ya Tuhan, biar tetap terjaga dan aman ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang bekerja sehingga negara kami dapat terus membangun, negara kami Tuhan dapat terus beraktivitas dan rakyatnya boleh diberkati oleh Tuhan. Kalau ada dosa Tuhan ampuni bangsa ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bagi saudara yang diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa kasih kesaksian melalui media sosial ini, dan saudara bisa share kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.